Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rekian Suara dengan NIM 2022-19143. Nah, di sini saya dari kelompok B1 yang dimana kami akan membuat perancangan dan implementasi sistem penyiraman otomatis berbasis IoT dengan sensor kelembaban yang dimana nantinya itu akan digunakan di perkebunan ataupun pertanian. Jadi latar belakang dari tugas penelitian ini didorong oleh kebutuhan akan solusi efisien dalam penyiraman tanaman, khususnya dalam konteks pertanian modern. Penyiraman kebun secara manual seringkali memakan waktu dan tenaga, terutama pada lahan yang luas. Selain itu, keterbatasan sumber daya air yang menuntut efisiensi dalam penggunaan air agar tidak terjadi pemborosan. Teknologi Internet of Things atau IoT menawarkan solusi untuk permasalahan ini dengan memungkinkan integrasi perangkat yang dapat memantau dan mengontrol kondisi lingkungan secara otomatis. Penggunaan sensor kelembapan tanah dalam sistem penyiraman otomatis berbasis IoT memberikan solusi cerdas untuk mendeteksi kadar air pada tanah. Sistem ini bekerja dengan cara memantau tingkat kelembapan tanah secara real time dan mengirimkan data tersebut ke platform cloud atau aplikasi. Berdasarkan data yang diterima, sistem dapat secara otomatis mengaktifkan atau menonaktifkan pompa air sesuai dengan kebutuhan tanaman. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi penyiraman tetapi juga mengurangi penggunaan air secara berlebihan. Oke, tujuan dari kami membuat alat ini yang pertama itu diharapkan untuk menciptakan penyiraman otomatis yang efisien dengan mengetahui kelembapan tanah dengan sensor. Nah, yang kedua itu menghasilkan produk yang mengendalikan kelembapan dan suhu yang dihubungkan dengan IoT dengan antarmuka dalam layar handphone. Nah, yang ketiga itu untuk menghasilkan yang membantu petani atau pengguna perkebunan dapat kemudahan untuk penyiraman tanaman. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi komponen yang digunakan dalam praktikum yang kita lakukan. Yang pertama itu soil moisture sensor, sensor kelembapan tanah atau soil moisture sensor pada microcontroller berfungsi untuk mengukur kadar kelembapan atau tingkat kelembapan tanah di sekitar sensor tersebut. Lalu ada DHT11 yang berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan udara. Sensor ini memberikan dua informasi penting, suhu dalam satuan Celcius atau dalam satuan Fahrenheit. Lalu ada water pump atau pompa air pada microcontroller ini berfungsi untuk mengontrol aliran air dalam berbagai aplikasi otomatisasi seperti sistem irigasi otomatis, pemeliharaan akuarium, sistem pendinginan atau bahkan pengisian air dalam wadah atau tangki. Lalu ada selang. Selang pada kali ini digunakan sebagai alat pengalir water dari water pump ke perkebunan atau pertanian. Kemudian ada nozzle yang berfungsi untuk menyemprotkan air. Lalu ada power supply sebagai sumber tegangan, di mana kita menggunakan power supply 12 volt. Lalu ada relay 5 volt sebagai proteksi. Lalu ada yang terakhir ESP32 yang berfungsi sebagai WiFi. Mungkin sekian penjelasan dari komponen yang kita gunakan dalam praktikum kali ini. Perkenalkan, saya Gunardo Papan dengan NIM 2022-19150. Di sini saya berperan sebagai pengujian dan kalibrasi, yaitu menguji dan mengkalibrasi tiap alat yang digunakan sesuai dengan strip atau short spot, memastikan alat bekerja dengan baik. Baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai flowchart dari mikrokontroler yang kita buat. Itu dimana setelah kita mulai itu nanti adanya kita inisialisasi dari variabel, konstanta, relay, sensor dan lain-lain. Kemudian juga nanti ada proses dimana kita menghubungkan WiFi yang digunakan untuk mengkonekkan dari sistem IoT dan juga mikrokontroler. Nah, setelah itu dibaca oleh sensor. Kemudian nanti akan ditampilkan
layar outputnya itu di dalam aplikasi Blink. Nah itu nanti ada outputan di mana kelembaban tanah, ada suhu, dan juga ada kelembapan udaranya juga. Nah setelah itu juga ada tombol untuk menyalakan dan juga mematikan dari penyiraman otomatis ini. Nah setelah itu ketika dinyalakan dia akan menyiram dan juga nanti akan ditandai warna hijau, dan juga nanti ketika mati akan ditandai warna putih. Nah seperti itu. Nah jika nantinya dari si alat ini mati, dia secara otomatis akan berwarna putih di dalam si layar Blink yang ada di dalam aplikasi yang ada di HP ini. Mungkin cukup sekian untuk cara kerjanya di kelompok saya, di bagian codingan dan juga perancang dari sistem dari microcontrolnya. Di sini bertanggung jawab sebagai membuat desain 3D dan menentukan peralatan tiap alat yang digunakan. Nah, di sini saya ditugaskan sebagai untuk merancang IoT agar bisa dihubungkan pada microcontroller. Saya Ahmad Maulana Atur dan Firdaus dengan NIM 2022-11098. Saya di sini tugasnya sebagai mencari datasheet sensor, di mana setelah saya mencari datasheet sensor, saya akan mengirimkan kepada penguji atau kalibrasi. Mungkin sekian dari kelompok saya dari B1. Mohon maaf bila ada kekurangan dan juga ada salah kata saat pembacanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.